warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Afri Putri Adelia, nomor induk mahasiswa 1012014. Di sini saya akan menjelaskan adab kepada orang tua. Dalam firman Allah, Quran Surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyampingnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Di antara adab dengan orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi orang tua dengan sepenuh hati. Yang kedua, berkata-kata dengan sopan dan jauhi perkataan yang menyakiti hatinya. Yang ketiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Yang keempat, berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Contoh pengaplikasiannya di dalam dunia farmasi adalah semisal ada orang tua yang datang ke apotek untuk membeli obat. Kita harus menjelaskan cara pakainya dan lain-lain kepada orang tua tersebut sampai mengerti dengan sabar dan lembut, meskipun harus menjelaskannya berulang-ulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Alfika Aryani dengan nomor NIM 101200165. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Vanessa tentang adab kepada orang tua. 11. Jangan berdebat dengan orang tua, jangan mudah menyalah-nyalahkan orang tua, dan jelaskan dengan penuh adab. 12. Segera bangkit menyambut orang tua ketika masuk rumah dan ciumlah tangan orang tua. 13. Jangan mengganggu orang tua ketika orang tua sedang beristirahat. 14. Jangan berbohong kepada orang tua. 15. Jangan pelit untuk menafkahi orang tua. 16. Seringlah mengunjungi orang tua. 17. Jika ingin meminta sesuatu kepada orang tua, mintalah dengan lemah lembut. 18. Jika orang tua dan istri bertikai, maka harus berlaku adil. 19. Bermusyawarahlah dengan orang tua dalam urusan-urusanmu. 20. Berziarah ke kubur orang tua dan sering mendoakannya. Contoh pengaplikasian dalam bidang kesehatan yaitu sebagai berikut. 1. Berbicara dengan lemah lembut. 2. Bertanggung jawab dengan tugas yang telah diamatkan. 3. Berkata jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sobiatur Rahman dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 101200166. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adab murid terhadap guru, yang mana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 66 hingga 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhim bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la 'asi laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'i hatta uhditha laka minhu dzikra. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi atau petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Dia, Musa, berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu." Tadi menjelaskan tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, yaitu adab seorang murid terhadap guru. Salah satunya yaitu bertutur kata sopan, menanamkan sifat sabar dalam menuntut ilmu, tidak melawan guru, dan menghormati guru.
Implementasi dalam bidang kesehatan farmasi yaitu telah dijelaskan tadi adabnya adalah bertutur kata sopan. Jadi ketika ada seorang konsumen atau pasien datang ke apotek kita harus melayani dia dengan baik dan bertutur kata dengan sopan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Anggina, NIM 10120120167. Di sini saya akan menjelaskan adab kepada sahabat. Al-Quran memberikan panduan tentang adab dalam bergaul. Di antaranya terdapat dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dalam bergaul, hendaknya kita bisa menjadi orang yang damai dan mendamaikan sehingga tidak sampai berselisih dengan siapapun. Di antara adab bergaul kepada sahabat yaitu 1. Membantu dengan jiwa di saat diperlukan secara langsung tanpa diminta. Yang kedua, menasihatinya dengan lemah lembut dan jelas jika memang diperlukan. Yang ketiga, menyimpan rahasia dan menyembunyikan aibnya. Yang keempat, tidak menyampaikan cemoohan orang kepadanya. Yang kelima, penuh perhatian terhadap apa yang dibicarakannya. Dan yang keenam, memuji kebaikannya dan berterima kasih atas bantuannya. Pengaplikasian terhadap kesehatan yaitu, sebagai seorang farmasi, saya menasihati sahabat saya agar menjauhi dan menghindari dalam penyalahgunaan obat. Yang kedua, ketika teman saya menanyakan bagaimana cara pemakaian obat yang baik dan benar, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian obat yang baik dan benar. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Melisa Fira dari Prodi 1 Farmasi dengan NIM 101200168. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab kepada orang tidak dikenal. Dalam dunia Islam, pergaulan dikenal dengan kata basa-basi yang bisa saja masuk dalam adab kepada adab sopan santun. Bahkan dalam agama Islam pun kita diajarkan sebagai seorang muslimah agar sopan santun kepada orang tua, sahabat, teman maupun orang tidak dikenal. Adab kepada orang tidak dikenal dituang dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, wa ibadur rahmani dina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka mengucap salam. Adab kepada orang tidak dikenal: 1. Fokus ke lawan bicara. Yang kedua, jangan terlalu mendominasi percakapan. Yang ketiga, jaga sikap tubuh agar tetap sopan. Sebagai seorang farmasis, kita wajib membantu orang tidak dikenal jika orang tersebut menanyakan tentang resep obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Faradita dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 101200169. Nah, di sini saya akan membahas tentang adab kepada orang yang baru dikenal, tetapi bukan sahabat. Nah, seperti kita yang baru bertemu dengan orang-orang baru di Institut Ilmu Kesehatan, alangkah baiknya jika kita terus menjaga akhlak dan juga perilaku kita. Seperti yang pertama, jangan sekali-kali kita meremehkan atau bahkan menghina mereka, karena kita belum tahu sifat mereka yang sebenarnya seperti apa. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Yang kedua, kita harus terus menjaga tutur kata kita. Seperti kita berkenalan di awal, kita menggunakan tutur kata yang baik dan sopan. Dan yang ketiga, apabila di antara kita ada perdebatan atau perselisihan, juga perbedaan pendapat, nah alangkah baiknya jika kita mengakhiri perdebatan tersebut dengan salam perdamaian. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka menjawabnya dengan salam. Nah, aplikasi adab kepada orang yang baru dikenal dalam kesehatan, seperti contohnya apabila ada teman kita yang sedang sakit,
Nah, kita harus memberikan saran obat yang terbaik dan juga kita harus menenangkan pikirannya agar mereka selalu berpikir positif bahwa setiap penyakit akan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.